Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Regina dari kelas 1 MA09 dengan NPM 10821128. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok sosial. Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi di antara individu, maka lahirlah kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang hidup bersama. Karena adanya hubungan di antara mereka, hubungan tersebut juga menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Ciri dan syarat kelompok sosial. Yang pertama, ciri-ciri. 1. Adanya pergerakan yang dinamik. 2. Berlangsungnya suatu kepentingan. 3. Adanya pembentukan struktur organisasi kelompok yang jelas. 4. Terdapat motif yang sama antara satu dengan yang lain. Syarat-syarat kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia bagian dari kelompok. 2. Adanya hubungan timbal balik antar anggota. 3. Memiliki faktor yang dimiliki bersama agar hubungan antara mereka semakin erat. 4. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Macam-macam kelompok sosial. 1. Kelompok statis, yaitu kelompok yang bukan organisasi dan tidak memiliki hubungan sosial. Contohnya, penduduk usia 10-15 tahun di sebuah kecamatan. 2. Kelompok kemasyarakatan, yaitu tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial. Kelompok sosial, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki hubungan satu dengan yang lainnya tapi tidak terikat dalam organisasi. Contoh, keluarga dan kelompok pertemuan. 4. Kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Para anggotanya memiliki hubungan sosial, kontak, dan komunikasi. Contoh, sekolah, negara, dan perusahaan. Berdasarkan interaksi sosial, agar ada pembagian struktur, tugas, dan norma yang ada, kelompok sosial dapat dibagi menjadi beberapa macam, antara lainnya. Kelompok primer merupakan kelompok sosial pertama, tempat individu saling mengenal, berinteraksi sosial, dan bekerja sama yang cukup erat. Misalnya keluarga, kawan sepermainan, dan kelompok agama. 2. Kelompok sekunder. Kelompok yang di dalamnya memiliki sedikit kegiatan sosial. Contohnya partai politik, PT, dan PGRI. 3. Kelompok formal. Kelompok yang lebih mengikatkan diri dengan tujuan yang sama secara sadar dengan hubungan kerja yang rasional. Contohnya, sekolah dan perusahaan. 4. Kelompok informal. Kelompok sosial yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Contohnya, arisan ibu-ibu dan belajar bersama. Faktor pembentuk kelompok sosial. Bergabung dengan kelompok merupakan sesuatu yang murni dari diri sendiri dan secara kebetulan. Misalnya, ada orang yang terlahir dalam keluarga kaya atau miskin, itu merupakan suatu kebetulan. Namun, bergabung dalam suatu kelompok sosial juga ada yang merupakan pilihan. Ada 2 faktor yang mengarahkan pada pilihan, yaitu 1. Kedekatan. Kedekatan fisik meningkatkan peluang untuk berinteraksi. 2. Kesamaan. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kepercayaan, nilai, tingkat inteligasi, atau karakter-karakter lainnya. Faktor-faktor yang mendorong suatu kelompok sosial. 1. Interaksi antara orang-orang yang ada dalam suatu kelompok. 2. Ikatan emosional. 3. Tujuan atau kepentingan yang dipatuhi dalam rangka mencapai tujuan. 4. Kepemimpinan yang dipatuhi dalam rangka mencapai tujuan. 5. Norma yang diakui oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak stabilnya suatu kelompok sosial. 1. Adanya konflik antar anggota kelompok. 2. Tidak adanya organisasi yang baik dari pemimpin kelompok. 3. Adanya kepentingan yang tidak seimbang. 4. Adanya rebutan kekuasaan dari anggota kelompok. Perbedaan paham tentang cara penyampaian tujuan. Sekian dari
penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.